Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita lanjutkan. Juznya masih juz 26. Surahnya sekarang ganti surat, masih di surat Al-Fatih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yang kusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang telah berjanji setia kepadamu Muhammad, yaitu pada waktu ada perjanjian Hudaybiyah, yaitu pada tahun 6 Hijrah itu, di mana pada waktu itu Rasulullah akan melaksanakan umroh, lalu dihadang orang kafir, lalu tidak jadi umroh, ya, lalu terjadi perjanjian, yaitu namanya perjanjian Hudaybiyah lah gitulah. Innama yubayyi'unallah, maka barang siapa yang berjanji setia kepadamu, Muhammad, mereka itulah yang sudah berjanji setia kepada Allah. Jadi bersetia kepada Allah melalui berjanji padamu gitu. Yadullahi fawqa aydihim, dan tangan Allah, maksudnya kuasa Allah itu terhadap segala sesuatunya itu ada di atas tangan mereka. Maksudnya itu ya Allah menguasai dalam segala hal terhadap kaumnya, terhadap umatnya Muhammad terutama itu. Faman nakasa fa innama yang kutu ala nafsi, maka barang siapa yang melanggar perjanjian, termasuk perjanjian Hudaybiyah itu, maka sesungguhnya dia itu telah melanggar atas dirinya sendiri. Atau artinya pelanggaran itu nanti yang nanggung risiko ya dia sendiri gitu. Waman aufa bima adallahu Allah fasayutihi ajran azima, maka barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah itu akan memberikannya kepada mereka itu pahala yang besar. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi sagolatna amwaluna wa aluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum dara au arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabir. Saya kulu laka, akan berkata kepada Muhammad, yaitu al-mukhallafun, orang-orang yang tertinggal tidak ikut dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi orang yang tidak ikut perjanjian itu mau ngomong kepada Nabi Muhammad. Itu orang itu yaitu minal Arabi, orang-orang Arab Badui, orang Arab di gunung-gunung itu lah. Sagolatna awaluna, dan dia mengatakan, katanya dia itu terlalu sibuk ngurusi harta benda dan keluarganya, makanya tidak bisa ikut dalam perjanjian itu, gitu loh maksudnya itu. Fastaghfir lana, lalu mereka dimintakan ampun pada Allah bagi mereka itu. Jadi Muhammad Rasulullah disuruh mintakan ampun bagi mereka karena mereka tidak ikut perjanjian itu. Lalu Allah beritahu, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka itu hanya omong ya dengan lidahnya, pada mulutnya mereka saja, tapi tidak keluar dari hatinya. Jadi ini bersifat munafikan. Artinya apa? Tampaknya dari luar dia ngomongkan sesuatu, tapi hatinya tidak begitu gitu. Jadi yang diomongkan tadi hanya tipu muslihat saja, ucapannya saja, tapi hatinya tidak begitu itu. Katanya hanya disibukkan oleh harta benda dan saudara dan keluarganya. Padahal dia itu ya tidak mau perang gitu aja. Qul famay yamliku lakum, katakan, maka siapakah yang dia berkuasa menolak kalian, dari kalian kalau Allah mengadab kamu sekalian suatu. Nah, dulu mengatakan, jadi kalau kamu ngomong begitu Allah tahu itu. Lalu siapa yang akan bisa menolak azabnya Allah pada mereka itu? In arada bikum, jika Allah menghendaki untuk kamu itu bahaya ataupun memberikan
kepada sesuatu yang bermanfaat bagimu. Jadi kalau Allah akan memberikan bahaya atau manfaat kepadamu, itu siapa yang bisa menolak? Bal kana Allahu bima ta'maluna khabir. Bahkan Allah itu terhadap apa yang kalian kerjakan, Allah itu Maha mengetahui. Bal donantum alai yang qalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Wah. Bahkan bal donantum, bahkan kamu atau kamu kalian telah menyangka bahwa Nabi Muhammad Rasulullah dan orang mukmin tidak akan kembali ke keluarganya sama sekali. Jadi seolah-olah kami itu sudah menetapkan bahwa Rasulullah dan orang mukmin tidak akan kembali ke keluarganya, kan sudah mati semua dari peperangan, kan begitu kan. Kami mengatakan Rasulullah dan orang mukmin tidak akan kembali ke keluarganya sama sekali selamanya gitu. Bayuzina dzalika fi qulubihim wa antum dhanna sawu. Demikianlah dihiasi setan ya. Setan menghiasi mereka itu sehingga terlihat baik apa yang mereka prasangkakan dengan persangkaan yang buruk kepada Muhammad dan kaumnya itu dalam hati mereka. Jadi hati mereka itu punya persangkaan bahwa Rasulullah dan umat mukmin akan kembali mati semua dalam perangan gitu loh. Itu kan persangkaan yang ditanamkan oleh setan. Dia menganggap persangkaan seperti itu benar, baik itu loh. Jadi hati mereka menyangka seperti itu dinilai mereka lebih baik. Karena apa? Itu yang bikin setan. Wa kuntum qauman bura, dan kalian telah menjadi kaum yang binasa. Nah, karena mempunyai persangkaan yang buruk pada Rasul seperti itu, ya malah akan binasa mereka itu. Wa malam yu'min billah wa rasulihi fa innama atadna lil kafirina sa'ira. Dan siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna, maka kami sungguhnya Allah ini, aku telah menyediakan bagi orang kafir itu, yaitu api neraka yang menyala-nyala, membakar. Jadi orang yang tidak percaya pada Allah dan Rasulnya, bahkan yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka Allah sudah mengatakan bagi orang kafir yang seperti itu sudah disediakan, yaitu neraka yang menyala-nyala, yang membakar mereka itu. Walillahi mulku samawati wal ard, dan milik Allah itu yaitu kerajaan di langit dan bumi. Jadi penguasa di langit dan bumi itu ya hanya Allah, tidak ada penguasa yang lain. Tidak ada raja-raja, tidak ada presiden yang kuasa di langit apa itu yang kuasanya Allah, apalagi besok hari kiamat. Yaghfiru liman yasha, dan Allah itu akan mengampun kepada orang yang dikehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan juga akan mengadab orang yang dikehendaki. Lah kalau yang diampun ya orang-orang yang beriman, beragama Islam, tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya, ya mau belajar Al-Quran, mau ngamalkan, ya itu ya diberi ampun. Tapi kalau orang yang diazab ya orang kafir, ya tidak tunduk patuh pada Muhammad, tidak percaya Al-Quran, mengaji Al-Quran, tindakannya jelek-jelek, bermaksiat terus, nah, mereka itu ya diazab itu. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu ya keadaannya beliau itu Allah itu pengampun dan maha kasih sayang. Sayaqul mukhallafuna idang tolaktum ila maghanima litakhudhuha daruna nattabikum. Akan berkata kepada Muhammad, yaitu orang-orang Arab gurun penggunungan yang tidak bisa perjanjian Hudaybiyah itu ngomong pada kamu itu. Apa ngomongnya? Idang tolaktum, apabila kamu berangkat ilal maghanimi litakhudhuha, ke tempat itu adanya barang rampasan perang yang kamu akan mengambilnya itu. Jadi kalau kamu berangkat mau ngambil barang jarahan itu, rampasan perang itu, daruna, aku biarkan saja. Itu orang Badui ngomong begitu, biarkan saja aku mengikuti kamu. Nah, maunya tidak ikut perang tapi maunya ikut ngambil jarahan, cari bagian dari jarahan itu. Lalu mengatakan biarkan aku ikut kamu, Muhammad, dan umatmu itu, aku mau ikut ngambil bagian itu.
Allah tahu itu omongan seperti itu. Yuriduna ayubadilu kalam Allah. Nah, mereka itu ingin mengubah firman Allah tentang pembagian ghanimah itu. Jadi yang boleh ngambil bagian ghanimah itu, yaitu setelah perang Khaybar menang ya, Rasulullah menang. Itu kan yang boleh ngambil jarahan itu hanya sudah digariskan oleh Allah, yaitu hanya yang ikut setia perjanjian Hudaybiyah. Nah, kalau orang yang ikut berjanji setia pada waktu perang pada perjanjian Hudaybiyah itu nanti yang dapat ghanimah. Yang tidak ikut itu tidak boleh ngambil bagian. Padahal orang Arab kampungan tadi tidak mau ikut itu perjanjian itu, kok mau ngambil jarahannya, tidak boleh loh. Nah, kalau dia mau mengambil itu kan berarti dia itu mengubah keputusan Allah. Keputusannya hanya orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah, kok dia tidak ikut, mau ikut itu ambil, ya tidak benar itu, mau mengubah kalimat Allah begitu. Gitu loh. Qul lan tatabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl sayaquluna bal tasudunana bal kanu la yaquna illa qalila. Lalu Allah memerintahkan kepada Muhammad, karena dia tahu orang Badui Arab tadi mau ikut ngambil jarahan tadi. Allah berfirman, Qul, katakan Muhammad, lan tatabi'una, kamu jangan ikuti aku. Kamu jangan ikuti aku, akan ngambil jarah itu kamu jangan. Kadzalikum qala Allahu min qabl. Sebab yang demikian itu Allah sudah berfirman sebelumnya bahwa bisa ngambil itu orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Kamu tidak ikut kok mau ambil gimana? Itu menyalahi aturan Allah itu. Lalu mereka balas seperti yang orang Badui Arab itu. Fasayaquluna, mereka akan mengatakan, bal tahsudunana, apa kamu memang dengki ya, hasud dengan saya itu ya, kalian dengki kepada kami ya, untuk berbagi bagian rampasan perang itu, malah ngomongkan bahwa yang melarang itu disangka dengki pada mereka, kok dia tidak diajak ngambil bagian gitu loh. Balkanu layaqahuna illa qalla. Lah yang benar mereka itu hanya tidak tahu saja, itu tidak memahami agama. Aturan seperti itu kok nekat mau dapat bagian, orang tidak ikut berjanji kok. Nah, illa qalila, kecuali sedikit sekali. Ngertinya itu sedikit, ngerti agama itu. Nah. Qul lil mukhallafina minal arabi sanut auna ila qaumin uli ba'sin sadidin tuqatilunahum au yuslimun wa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasanah wa in tatawallau kama tawallaitum min qabl yu'adzibkum adzaban alima. Nah, mengatasi situasi seperti tadi, lalu Allah berfirman pada umat, Qul, katain umat lil mukhallafin, kepada orang-orang Badui Arab yang tidak ikut perjanjian Hudaybiyah itu loh, dari orang Arab itu, satut auna ila qaumin, kalian akan diajak berperang ila qaumin, suatu kaum, uli baksin, yang mempunyai kekuatan yang kuat ya, kekuatan militer yang kuat ya, kekuatannya kuat, tentaranya banyak, bekalnya banyak. Tuqatilunahum, kalian memerangi mereka, atau yuslimun, atau mereka menyerah masuk Islam. Jadi kamu diajak loh, Badui, kamu diajak perang musuh itu, memerangi orang-orang yang kuat keadaannya itu, kamu memerangi mereka atau mereka biar menyerah gitu loh pada Islam. Fa'in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasanah. Maka jika kalian itu menaati perintah perang itu ya, ikut perang, maka Allah itu akan berikan kamu yaitu pahala yang bagus ya, pahala yang baik itu ya besok surga itu. Wa antatawallau, tapi kalau kamu berpaling dari perang itu, sebagaimana kalian telah berpaling, kamu juga sudah pernah berpaling toh, ajak perjanjian Hudaybiyah tidak ikut toh. Nah, maka kalau dalam perang nanti kamu juga berpaling, min qablu, nah, sejak dulu, sejak Hudaybiyah itu, yu'adzibkum, karena kamu udah Hudaybiyah tidak ikut toh. Nah, sekarang perang juga berpaling lagi ya. Nah, yu'adzibkum adzaban alima, sungguh Allah akan mengadab kamu dengan azab yang menyedihkan. Laisa alal a'ma kharajun
wala alal araji harajun wala alal maridi harajun wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa man yatawalla yu'adzibhu adzaban alima. Laisa alal a'ma harajun, tidak ada dosanya bagi orang-orang yang buta, dan juga tidak berdosa bagi orang-orang yang keadaan pincang, dan juga tidak ada dosanya bagi orang yang dalam yang sakit. Artinya tidak ikut perjanjian, tidak ikut maju perang, itu tidak dosa. Kalau orang yang buta, orang yang sakit pincang kakinya atau yang sakit, itu tidak wajib ikut perang, tidak dosa, tidak perang itu. Wa may yuti'illah, maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannah, akan dimasukkan ke surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Wa man yatawalla yu'adzibhu adzaban alima. Tapi bagi orang yang berpaling terhadap ketaatan perang itu, kok dia tidak ikut perang, disersi, maka dia akan menyiksanya dengan siksa yang sangat pedih. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fatham qariba. Sungguh laqad radhiyallahu, sungguh Allah telah meridhoi, telah menyenangi itu terhadap orang-orang mukmin, ya, ketika mereka itu berjanji setia kepada Rasulullah di Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah itu tahta syajarati, yaitu di bawah pohon yang namanya tempat itu disebutkan dengan Baitur Ridwan. Nah, orang yang adakan perjanjian Baitur Ridwan itu Allah ridho, itu nyenangi mereka itu. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu itu apa yang ada dalam hati mereka. Nah, dalam hati mereka itu ya isinya dia bertaat pada Allah, ya tidak bertaat, tunduk patuh pada Allah, setia pada janjinya, begitu. Allah tahu itu. Fa'anzala sakinata, maka Allah telah menurunkan ketenangan atas mereka. Wa asabahum fathan qariba, dan dia akan memberi balasan baik kepada mereka, yaitu dengan kemenangan, yaitu nanti akan terjadinya kemenangan perang Khaybar dalam waktu yang dekat setelah Hudaybiyah. Jadi siapa yang ikut perang pada perang Khaybar, nanti kalau menang, itu yang dapat pahala, ya yang dapat ghanimah yang kemarin ikut perjanjian Hudaybiyah. Pada umumnya yang ikut perang itu yang ikut Hudaybiyah itu, tapi yang Arab kampungan tadi tidak ikut Hudaybiyah, tidak dapat, tapi maunya mau dapat jarahan apa itu. Wa maghanima katsirah ya'khudunaha wa kana Allah azizan hakimah. Nah, janji Allah akan diberi kemenangan dalam tempo yang dekat, yaitu ternyata pada perang Khaybar itu. Wa maghanima, dan harta-harta rampasan yang perang, rampasan perang yang banyak itu. Janjinya diberi kemenangan, nyatanya ada perang Khaybar lalu menang kan gitu loh. Terus telah menang, apa namanya? Barang rampasnya banyak, lalu mereka mengambilnya itu. Wa kana Allahu azizan hakimah, dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Wa atakumullahu maghanima katsirah, dan Allah telah menjanjikan itu adanya harta rampasan perang yang banyak. Ta'khudunaha, dan kalian dapat mengambilnya itu setelah menang perang itu. Fa'ajjala lakum hadhihi wa kafa aidiya atyanas ankum walitakunu ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratal mustaqim. Fa'ajjala lakum, maka dia Allah menyegerakan untuk kalian hadhihi, yaitu ini rampasan perang ini disegerakan ini. Maksudnya setelah menang lalu diberi jarahan, lalu disuruh ngambil, ini disegerakan oleh Allah. Wa kafa aidiya, dan dia menahan tangan-tangan manusia Yahudi dari mengganggu kalian. Dan Allah menjamin tuh bahwa tangan-tangan Yahudi itu dikendalikan supaya tidak memerangi kamu, manusia, Muhammad dan kaummu itu. Walitakuna ayatan lil mu'minin,
Dan itu akan menjadi tanda bukti kekuasaan Allah terhadap orang yang beriman seperti itu. Allah menahan tangan mereka tidak musuh mereka, lalu orang iman menyadari wah itu kekuasaan Allah seperti itu, begitu. Wa yahdiyakum siratal mustaqim, wa yahdiyakum siratal mustaqim. Dan dia Allah itu memberi petunjuk kepada kalian pengikut-pengikut Muhammad itu jalan yang lurus. Wa ukhra lan takdiru 'alaiha, dan harta rampasan perang yang lain tidak dapat kamu perkirakan jumlahnya. Maksudnya ada lagi nanti ada kemenangan lain, ya kamu akan menang dan kamu akan mendapat rampasan yang banyak juga. Tapi kamu tidak tahu itu seberapa banyaknya itu. Ya tunggu saja nanti bagaimana kejadiannya begitu. Qad ahatallahu biha, sungguh Allah meliputi atau mengetahui tentangnya itu jumlah jaran yang akan diterima pada waktu kemenangan yang berikutnya itu. Wa kana Allah ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu itu ya maha kuasa. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallahul adbara tsumma la yajiduna waliyan wala nasira. Walau qatalakumul ladzina kafaru, sekiranya memerangi kalian orang-orang kafir, orang-orang yang kafir itu, lawalau pasti mereka itu akan balik ke belakang, mengundurkan diri, disersi, tidak menghadapi kamu, lalu balik ngajir, tidak menghadapi kamu. Tsumma la yajiduna waliya, kemudian tidak akan mendapatkan pelindung, wala nasira, dan juga tidak ada yang bisa menolong. Sunatullahi lati qad khalat min qabl, kemenangan Muslim dan kekalahan orang kafir itu sudah ketetapan dari Allah sejak dulu. Allah itu sudah menetapkan kalau ada perang orang kafir sama orang mukmin, menang orang mukmin, itu sudah ketetapan Allah itu. Alati qad khalat min qabl, sudah sejak dulu begitu itu. Jadi ada perang antara dua kelompok Islam dan kafir, Islamnya menang, kafirnya kalah. Itu sudah sunatullah, karena Allah bantu. Padahal kalau Allah bantu dengan pasukan langit, ya pasukan darat, wah sudah. Itu Allah bantu, akhirnya orang Islam menang itu. Walantasida li sunatillahi tabdila, dan tidak ada perubahan itu tentang sunatullah, ketentuan Allah seperti itu. Jadi ketetapannya kan kalau ada perang orang kafir musuh orang mukmin menang, tidak akan dirubah. Lalu kalau ada perang keduanya lalu yang kafir menang, tidak akan dirubah seperti itu. Ketetapan Allah seperti itu. Dengan demikian akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.